Halo guys, balik lagi sama gue Sir Regis Rizal. Jadi pada video kali ini gue baru aja pulang dari tempat Om Sony. Biasalah nyervis rutin ya kan. Dan kebetulan sekali gue hari ini tuh baru ganti selang intake, iya. Lalu juga ganti TPS, dimana TPS gue yang lama tuh udah hampir error. Dan gue ganti TPS ini merek KMI, ini buatan lokal. Gue lupa buatan Purbalingga apa Kediri gitu, tapi ini produksi lokal. Dan harganya tuh cukup murah ya, 175.000. Dan dengan bentuk yang sama kayak 4S1M itu, kayak kalau orang yang nggak ngeh ini pasti kiranya 4S1M, padahal ini merek KMI gitu loh, merek buatan lokal. Kalau kalian misalnya nanya link pembeliannya, itu ada di bawah kolom komentar, nanti gue cantumin. Dan ini kebetulan gue lagi riding bareng sama teman gue, dia juga baru servis dari Om Sony. Si Alvin ketagihan sama puli baru dia juga baru ganti puli. Dan gua nggak ganti apa-apa sih, cuman ngecek CVT aja, siapa tahu CVT gua gosong gitu kan. Pak, kiri pak. Lalu soal TPS, sebenarnya ini gue pengen bahas udah dari lama ya, dan kebetulan banget karena TPS gue udah gue ganti, jadi langsung aja kita bahas. Jadi kita bahas dulu apa sih itu TPS. TPS itu sebuah perangkat yang dimana perangkat itu bekerja dengan membaca sensor bukaan gas ya. Jadi ini sensor TPS ini terhubung sama throttle body di motor kalian. Nah, gue pengen ngasih tahu nih, biasanya TPS itu punya umur pemakaian kurang lebih 5 tahun setelah motor kalian beli, kalian pakai sehari-hari. Dan untuk usia pemakaian itu normalnya harusnya 5 tahun TPS rusak, dan itu wajib ganti. Ciri-ciri TPS rusak itu gimana sih bang? Nah, gue pengen jelasin nih. Jadi TPS rusak itu yang paling pertama bisa ketara itu dari langsam gas. Kalian coba deh bayangin kalau motor kalian lagi standar 2, terus kalian nyalain motor kalian pagi-pagi, atau misalnya motor kalian habis pakai keluar gitu, pakai kerja, lalu kalian standarin 2, dan kalian bisa dengerin sendiri apakah langsam gasnya itu normal kayak atau langsam gasnya udah kayak motor-motor balap. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri TPS sudah rusak. Jadi buat kalian yang ngeh sama suara mesin kalian, udah dengar sehari-hari, gue rasa nggak ada salahnya kalau misalnya kalian ganti TPS sama yang baru. Gile. Mepet sekali itu. Oke, jadi gejala pertama tadi dari langsam gas, lalu gejala yang kedua itu dari letupan knalpot. Jujur aja sebenarnya indikator TPS rusak itu kalau hubungannya dengan knalpot nembak-nembak ya, sebenarnya nggak cuma TPS doang, tapi kalau busi udah minta ganti baru, itu juga pasti knalpot bakalan nembak-nembak. Umumnya tuh kejadiannya kayak gini. Ada orang yang ngeluh ke gua waktu itu, DM di Instagram, bang kok knalpot gua nembak-nembak mulu sih. Akhirnya gua suruh tuh, udah lu ganti busi baru aja, siapa tahu busi lu udah kemakan umur. Pas dia ganti busi, ya iya businya udah hitam gosong gak jelas gitu. Dia ganti busi baru, dan begitu dia pasang busi baru itu masih nembak-nembak lagi dong. Ya orangnya nanya ke gua, bang lu gimana sih nyuruh gua ganti busi baru, kok knalpotnya masih nembak-nembak lah. Artinya itu TPS-nya udah rusak. Jadi kayak ciri-ciri dari awas jatuh lu. Ciri-ciri dari TPS rusak itu ya knalpot nembak-nembak. Jadi nggak cuman busi rusak, nggak cuman busi udah jelek, tapi TPS kalau udah rusak juga knalpot udah pasti nembak. Nah, itu dari pengalaman pribadi ya, dan itu juga udah dirasain banyak orang, dan orang-orang cerita ke gua, atau ya kayak tadi tuh nanya ke gua, udah gua kasih saran, salah juga. Jadi maaf ya. Lalu ciri ketiga, ini hampir nggak ketara, tapi kalau buat teman-teman di rumah yang naik motor biasanya suka narik gas dalam-dalam,
itu pasti bakalan ngerasain yang namanya power down, atau misalnya kayak performa motor nggak kayak biasanya. Nah, kenapa gue bilang TPS bisa ngaruh sama performa motor? Karena gini loh, sensor bukaan gas itu punya sambungan ke ECU, dan di dalam ECU itu ada data-data performa motor kita, di RPM berapa, semburan bensinnya berapa. Nah, kalau misalnya bacaan TPS aja udah error, otomatis bukaan gas di sini sama di ECU itu nggak bakalan sama juga, dan itu bakal ngakibatin motor kalian bakalan lemot di putaran tengah atau putaran atasnya nggak dapat sama sekali. Untuk di motor matic maupun di motor manual. Motor manual lebih gampang loh ngebacanya, tinggal lihat dari RPM-nya aja. Kalau ada yang lambat naiknya, nah bisa jadi TPS ya. Cuman kalau matic tuh karena nggak ada RPM-nya ya, jadi harus pakai feeling dimana di kecepatan berapa performanya tuh kayak ngedrop atau kayak mampet gitu. Jadi ya. Aduh, mepet sekali itu. Kok ngapain nih orang nih? Motor buka julan sih. Nah, jadi 3 ciri utama dari TPS rusak itu gue udah jelasin ke kalian. Dan sekarang gue pengen jelasin nih benefit kenapa gue ngambil TPS Racing KMI ini. Jujur aja ini nggak di-endorse sama KMI, iya seriusan. Jadi ini menurut pengalaman pribadi aja. Gua itu nanya TPS ori di beberapa toko yang dekat rumah, itu harganya 140, 150, kayak kok mahal banget. Padahal di Tokopedia TPS itu 100.000 udah dapet gitu loh. Wow. Dan ngomong-ngomong soal TPS KMI ini gue dapat di harga 175.000, dan ini gue jelasin soal keuntungannya. Yang pertama itu bahan TPS-nya lebih bagus. Karena kenapa? Di dalam soket TPS itu kan ada di dalam TPS itu kan ada soket buat dicolok ke TB kita, dan ada beberapa kabel juga yang nyambung ke TPS, itu gue lupa. Satu set gitulah pokoknya lah. Nah, bahan TPS-nya ini kuningannya tuh lebih bagus daripada TPS ori. Jadi dari teori dasarnya aja, kalau material besi lebih bagus, pemakaian bisa lebih awet. Nah, lalu yang kedua itu soal sensitivitas gas, titik sensitif ya. Jujur kalau udah pakai TPS Racing itu perbedaan paling kerasannya itu ada di tali gas. Emang gue nggak pakai tali gas spontan, tapi karena bacaan TPS yang lebih sensitif, jadi setiap kita buka gas sedikit aja RPM udah naik tinggi. Ini bukan berarti motor gue ECU-nya error, enggak, tapi bacaannya lebih sensitif. Tuh. Jadi gue buka gas dikit aja RPM udah naik, dan ini berlaku buat motor standar maupun motor-motor yang udah di tune up. Jadi gak ada salahnya buat kalian yang TPS-nya masih normal dan pengen bikin tarikan agak spontan dikit tapi nggak mau pakai tali gas spontan. Nah, TPS ini salah satu jawabannya. Tadi gue bahas keawetan soal TPS Racing udah, karena materialnya lebih bagus jadi lebih awet. Lalu titik sensitifnya lebih bagus. Dan yang ketiga, nah nih, TPS Racing itu sebagian punya garansi. Jadi gini loh, perhatiin deh TPS Honda yang ori-ori gitu, kalau kalian beli di toko, kalian beli di online shop ya kan, biasanya kalau barang error pasti tokonya nggak bakal mau ngembaliin barangnya atau nuker baru. Kalaupun ada juga pasti ya dikit, nggak semua toko kayak gitu. Sedangkan untuk merek-merek racing kayak BRT, kayak 4S1M, kayak KMI juga, kalau TPS error itu udah dijamin kalian bakal dikasih barang baru, ditukar barang baru gitu loh. Gua pun juga sama, dari tokonya udah bilang ini kalau misalnya barangnya kenapa-napa ngomong aja. Dan gua suka kayak after sales itu bagus ketimbang bawaan pabrik gitu kan, yang merek Honda. TPS Honda tuh busuk banget. Gua udah pernah beli TPS baru Honda, bukannya bener malah error juga. Mungkin barang simpenan di gudang lama gitu ya, jadi nggak dipakai-pakai, dan begitu gue yang pakai kena suwe. Nah,
Jadi pas kemarin ngetes motor di Antasari itu TPS masih pakai yang ori Honda itu tuh, yang berebut gak jelas. Tapi ya untuk tenaga sih masih belum ada penurunan performa untungnya. Kalau enggak ya nggak bakalan dapat 140. Dan kalian bisa cek videonya di sini pojok kanan. Mesin CR59 ini kemarin itu udah gua siksa habis-habisan, udah jalannya salah ngambilnya ya kan, dari Antasari ujung jalannya nanjak, banyak angin lagi, buset. Dan somehow motor masih bisa kena 140. Dan ya akselerasinya amazing. Gua ambil kanan dapat gak ya? Nggak dapet, cok. Motor lu bukan Beat, cok. Hah? Enak kan? Iyalah, Pulliam Sony mana mungkin gak enak. Oh. Rem gua nggak mendukung. Kaliper depan satu piston ini agak kurang pakem. Bangke remnya. Dan soal TPS kurang lebih yang bisa gue ceritain ya segitu aja sih. Nah untuk selebihnya paling kalian nontonin gue jalan-jalan aja sebentar ya gak? Karena jujur aja untuk pembahasan TPS emang nggak banyak, tapi kalau kalian pahamin poin-poin penting tadi, kalian akan dapat sesuatu gitu loh. Seenggaknya kalian udah punya. Hah? Dia kira gue bakalan lurus kali. Jangan nabrak aero kuning. Iya aman. Anjir. Padahal cuma 125 loh. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena TPS racing itu lebih sensitif, jadi gue sekarang buka gas gak usah banyak-banyak. Tuh nyiprat, gue baru nyuci motor lagi. Tuh buka dikit aja. RPM naik udah banyak tuh. Kayak cepet ngedorongnya. Emang TPS racing nggak nambah horsepower, tapi nambah titik sensitivitas gas. Mungkin kalau gue pengen ngide gitu ya, TPS racing tambah tali gas spontan kayaknya asik juga sih. Cuman masalahnya ini motor buat ke Indomaret, buat ke Alfamart ngapain pakai tali gas spontan? Gue sempat kepikiran, cuman enggak. Mendingan duitnya gue pakai buat makan. Ya jadi kurang lebih segitu aja video soal TPS-nya, dan gua harap kalian dapat referensi ya. Oh ya ngomong-ngomong, tadi gua kan ada nyebut selang intake tuh di awal video ya. Jadi selang intake itu ukurannya sekitar berapa ya? Kalau selang intake BRT itu kan 46 inch ya kalau nggak salah ya ukuran lubangnya, dan ini lebih gede. Jadi selang intake itu harganya sekitaran 80.000 dan kalian bisa beli di Om Sony. Cuma selang intake itu musiman, jadi kadang ada kadang enggak, dan kalian harus sabar. 80.000 dapat selang intake segede gitu sih udah lebih dari worth it. Ayo, nggak apa-apa, ambil aja. Gue mah kalau temen gue kasih, kalau orang mah gue palang mau gue. Gak bakalan gue kasih aja. Jadi ya gitu. Untuk selang intake kalian bisa tanya-tanya sama Om Sony langsung. Dan selang intake itu ya apa ya, bentuknya rada nyeleneh sih soalnya karena ukurannya gede banget. Begitu selang intake masuk ke box filter, itu ngomong-ngomong box filter gue juga harus dipapras gitu, dihabisin lagi lubang bulutnya. Dan begitu selang intake-nya udah masuk ke filter, itu bentuknya jadi kayak segitiga gitu loh, bukan bulat lagi, saking gedenya lubangnya. Dan perubahan tenaganya ya lumayan lebih nyedot angin sih. Jadi untuk TPS dan selang intake gue kurang lebih cuma bisa cerita segitu aja nih, orang rem dadak mulu. Semoga kalian terhibur dan kalian dapat informasi tambahan ya seenggaknya. Jadi ya kurang lebih segitu aja video yang bisa gue bawa buat kalian. Semoga kalian menikmati videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Surya Gisejal, gue pamit undur diri. Bye.